Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Saat ini Mamang akan menyampaikan tentang cara membuat kefir prima ya. Jadi di komunitas kefir Indonesia itu ada beberapa jenis varian kefir, diantaranya yaitu kefir prima ya. Mengenai pembahasan berbagai macam jenis varian kefir itu, manfaatnya untuk apa saja, dan porsi cara penggunaannya seperti apa, itu teman-teman silakan bisa dibuka saja di channel YouTube Mang Didin Pawon Kefir. Itu di keterangan di atasnya ada di kolom tentang ya, tinggal diklik saja di kolom tentang. Nah itu akan ada ke bawah link yang berjudul kefir jenis varian, manfaat dan penggunaannya. Silakan tinggal diklik, nanti akan terbuka artikelnya di situ ya, yang lebih jelas. Nah pada saat ini Mamang hanya akan menyampaikan tentang tata cara pembuatannya ya, bagaimana cara membuat kefir prima itu. Untuk membuat kefir prima itu, bahan baku yang dibutuhkan yang pertama adalah susu segar. Nah ini susu segarnya boleh menggunakan susu segar dari sapi atau kambing, atau boleh juga menggunakan susu UHT full cream ya, yang banyak biasanya di supermarket. Nah susu UHT full creamnya yang original, yang plain tanpa perasa. Kemudian bahan baku yang kedua yaitu bibit kefir grand ya. Jadi bibit kefir grandnya ini sebanyak 50 gram ya, atau sebanyak 5% dari volume susu. Kalau susu segarnya ini sebanyak 1 liter. Nah kedua bahan baku ini kita masukkan ke dalam toples atau fermentor tabung fermentasi ya. Nah seperti ini contohnya, ini tabung fermentasi yang sudah ada kerannya di bawahnya, jadi nanti akan mudah untuk mengeluarkan cairan whey ya. Karena dalam proses pembuatan kefir prima itu harus sampai nampak seperti ini nantinya ya. Nah supaya menjadi nampak seperti ini, seperti apa cara pembuatannya? Silakan diikuti saja sampai akhir ya, bagaimana tata cara pembuatannya. Nah tata cara pembuatannya, kedua bahan baku yang tadi itu, susu kambing segar 1 liter, bibit kefir grand 50 gram, kita masukkan ke dalam fermentor atau tabung fermentasi, diaduk kemudian ditutup rapat. Nah itu simpan saja di suhu ruang selama 24 jam ya. Jadi selama 24 jam itu kita biarkan di suhu ruang supaya memfermentasi ya. Bibit kefir grand akan mengkulturkan probiotiknya, bakteri baiknya ke susu ini. Nah nanti setelah 24 jam, susu yang asalnya cair akan menjadi nampak menggumpal dan mengental, tetapi belum timbul whey seperti ini ya. Kalau ini hasil second fermentasinya, fermentasi kedua. Jadi pada tahap pertama ada proses fermentasi di tahap pertama. Jadi caranya seperti tadi, kedua bahan baku dicampurkan di dalam toples, tutup rapat, kemudian setelah didiamkan di suhu ruang 24 jam, nanti susu akan nampak menggumpal, mengental. Nah setelah susu nampak menggumpal, itu tandanya laktosa susu sudah dimakan oleh bakteri baik probiotik kefir dan diubah menjadi bakteri asam laktat yang bermanfaat untuk kesehatan ya. Nah susu kefir yang sudah jadi itu masih ada grainnya di dalamnya, silakan teman-teman saring saja ya dengan saringan stainless atau saringan plastik. Nah setelah disaring, bibit kefir grainnya yang ada di saringan silakan dimasukkan ke toples dan simpan di kulkas. Tambahkan susu segar secukupnya untuk cadangan makanan grain selama masih istirahat ya. Kemudian susu kefir yang sudah jadi itu sebetulnya sudah jadi susu kefir optima, jenis optima, tetapi kita akan lakukan second fermentasi supaya kefir optima ini menjadi kefir prima ya. Nah susu kefir optima yang sudah jadi ini jangan langsung diminum, jangan juga disimpan di kulkas, tetapi kita masukkan lagi ke fermentor, kita masukkan lagi ke tabung fermentasi dan tutup rapat lagi, simpan di suhu ruang selama 24 jam lagi. Nah ini dinamakan dengan istilah second fermentasi atau fermentasi kedua ya, non grain, karena grainnya kan sudah disimpan di kulkas, sudah dikeluarkan. Nah kita lakukan second fermentasi selama 24 jam lagi, dan nanti setelah dilakukan second fermentasi selama 24 jam, nah susu kefir akan nampak menjadi seperti ini. Tidak asalnya putih semua kan, akan nampak terjadi pemisahan seperti ini. Nah di sebelah atasnya ini sekitar 50% ini cud kefir, kemudian di bawahnya nih yang cairan bening, nah, ini disebut whey kefir. Nah whey kefir ini kita keluarkan, jadi buka kerannya, diambil whey-nya seluruhnya. Nah itu disebut dengan kefir whey. Nah yang tertinggal di dalam yang putih ini atau cud kefir ini yang disebut dengan kefir prima ya. Jadi teman-teman otomatis ketika melakukan proses fermentasi dan setelah tampak seperti ini, dipisah keduanya menjadi dua produk jenis varian kefir yang berbeda. Yang bawahnya itu disebut kefir whey atau kefir bening, dan yang di atasnya yang putih sudah didapatkan itu kefir prima. Silakan kedua
jenis varian kefir ini disimpan saja di kulkas, itu bisa tahan 2 bulan ya, kalau belum akan diminum. Demikianlah teman-teman sekalian, bagaimana cara membuat kefir prima itu ya. Dan jika apa yang memang sampaikan ini dirasa bermanfaat dan bermanfaat buat teman-teman, silakan bisa klik like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.